wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjut daring ya. Kemarin sudah sempat kita tatap muka 1 minggu. Sekarang kita lanjut lagi dengan daring. Materi masih kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas, rata-rata sudah sampai ke sebangunan pada segitiga sembarang ya. Ada beberapa juga yang sudah sampai segitiga siku-siku. Tapi Ibu akan bahas lagi karena ada 2 kelas yang belum Ibu jelaskan. Untuk kesebangunan pada segitiga siku-siku, karena waktunya mepet, kita langsung ke rumus saja ya. Jadi sebenarnya di sini ada 3 buah segitiga siku-siku, kemudian nanti dilakukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, sehingga didapatlah rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama, AB kuadrat itu rumusnya, cara gampang mengingatnya nanti, perhatikan sebentar. Ini BD dikali BC. Ya, jadi kalau A, B, jadi jangan terlalu terpaku dengan rumus, nanti bisa saja huruf-hurufnya Ibu ganti seperti contoh nomor 1, nggak pakai A, B, C, D lagi. Jadi pahami cara mencari rumusnya. Kalau AB, jadi AB kuadrat ya, yang rumus itu ada 3 ya, yang tegak, 2 tegak sama yang ini. Jadi AB, AD sama AC. Jadi kalau untuk di contoh soal nanti PQ, PS dengan PR yang ada rumusnya. Oke, kalau AB, maka kita mulai dari B supaya gampang mengingatnya. Ada BD yang pendek dengan BC yang panjang. Jadi AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Bagaimana kalau AC ya? Mulai dari C biar gampang mengingatnya. C-nya ada C pendek, CD dikali CB yang panjang. Jadi di sini CD dikali CB ya. Mau CB mau BC sebenarnya sama ya panjang sisinya, jadi boleh dibolak-balik. Ibu sengaja pakai yang ini pakai CB, yang ini pakai BC supaya gampang mengingat cara dapatkan rumusnya ya, biar kita tidak perlu menghafal. Kemudian untuk AD, maka dari D kita bikin rumusnya. Ada DB dikali DC. Nah, ada DB dikali DC. Jadi ini adalah rumus untuk kesebangunan pada segitiga siku-siku ya. Nah, untuk yang ini perhatikan supaya gampang menghitung nanti. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas contoh soalnya ya. Rumusnya tadi sudah sempat kita bahas. Untuk contoh soalnya di sini sudah ada ukuran. Perhatikan, ingat kita bikin rumusnya dulu. Misalkan untuk yang pertama PQ kuadrat, berarti dari Q ya, kita bikin rumusnya. Ada QS yang pendek dikali QR yang panjang. QS dikali QR. Jadi tolong lengkapi dulu. Kalau QS-nya 9, kemudian S ke R-nya 16, maka panjang dari Q ke R itu tinggal ditambahin. 9 ditambah 16 yaitu 25. Jadi tinggal kita masukkan di sini QS-nya 9 dikali 25. Nih kita kalikan, nanti hasilnya 225. PQ kuadrat itu sama dengan 225, maka PQ, ingat kalau kuadrat mencari yang di sebelahnya atau pindah ruas lah kita anggap ya, cara gampang mengingatnya. Kalau pindah maka ini akan menjadi akar 225. Maka PQ sendiri sama dengan akar 225 adalah 15. Tapi kalau kalian mau lebih gampang biar tidak terlalu besar, sudah dikalikan baru mencari akar, sebenarnya boleh kita merubah rumus dari sini ya. Kalau tadi kan kuadrat, kalau pindah menjadi akar, maka ini rumusnya boleh kita rubah sedikit, modifikasi dia. Maka PQ sama dengan akar QS dikali akar QR. Nah, jadi dari rumus kita ganti. Akar QS-nya tinggal kita ganti akar 9 dikali akar 25. Ini kan tinggal kita cari masing-masing. Akar 9-nya 3, akar 25-nya 5, maka panjang PQ itu sama dengan 15. Nah, kan lebih gampang daripada yang ini ya. Jadi boleh diakarkan terlebih dahulu. Begitu juga yang berikutnya. Kita akan cari PS. Jadi kita rubah dari awal ya. PS berarti PS. Berarti ada SQ dikali SR. Maka SQ dikali akar SR. SQ-nya berapa? Ini. SQ dengan QS sama.
akar 9. Kemudian akar SR, akar 16. Cari masing-masing. Akar 9-nya 3, akar 16-nya 4. Maka panjang PS-nya adalah 12 cm ya. Nanti untuk PR-nya kalian bisa hitung sendiri dengan cara yang sama. Nah, kita coba kenapa ada lagi contoh yang kedua. Oke, karena kalau yang nomor 1 Ibu lihat soal-soalnya, angka-angkanya semua bisa diakarkan. Semua merupakan bilangan kuadrat. Tapi ingat, tidak selamanya soal itu harus bilangan-bilangan kuadrat. Bisa saja memang nanti bilangannya tidak bisa langsung diakarkan, tapi bisa kita sederhanakan. Oke, kita sekarang akan coba mengerjakan contoh nomor 2. Ingat di sini, maka panjang seluruhnya tinggal 16 tambah 4 sama dengan 20. Kita mulai dari AB. Berarti kalau AB, lihat posisi AB-nya di mana? AB, berarti dari B. Ada BD dikali BC. Maka karena kuadratnya sudah Ibu pindahkan menjadi akar BD dikali akar BC. Akar BD-nya 4, kemudian akar BC-nya 20. Akar 4 bisa langsung 2. Akar 20 ternyata nggak ada. Yang ada kan akar 16, akar 25, akar 36 ya. Nah, kalau memang ada bilangan yang tidak bisa langsung diakarkan, maka kita pakai bantuan pohon faktor untuk menyederhanakan. Lihat, 20 bagi dengan bilangan prima terkecil, bagi 2. Ini jadi 10. Bagi 2 jadi 5. 5 sudah nggak bisa dibagi lagi, sudah bilangan prima terkecil juga. Nah, setiap ada yang kembar itu keluar dia dari akar. Yang tidak punya pasangan maka tetap di dalam akar. Maka akar 20 tadi akan sama nilainya dengan 2 akar 5. Ya, bagaimana? Oke, kalau masih bingung kita akan coba. Misalkan Ibu punya akar 18 ya. Bagi 2 9. 9 nggak bisa bagi 2, bagi 3. Nah, ini yang kembar. Jadi ini keluar akar, ini tetap dalam. Maka sama dengan 3 akar 2. Ya, jadi yang ada pasangannya itu yang keluar dari akar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Berarti ini dikali 2 akar 5. Aturan perkalian, yang luar kali luar, yang dalam kali dalam. Berhubung yang dalamnya cuma 1, ini sudah kita bahas di perkalian bilangan berakar ya. Jadi ini langsung sama dengan 4 akar 5. Kita coba lagi yang AC sekarang. Kalau untuk AD-nya kalian bisa sendiri dia karena sudah bilangan kuadrat nanti. Ibu bahas yang AC aja. AC sama dengan berarti jadi C. CD dikali CB. CD dikali akar CB. Akar CD-nya akar 16. Akar CB-nya sama dengan akar BC, akar 20. Berarti 4 dikali 2 akar 5. 4-nya dikali 2 dulu, berarti 8 akar 5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut contoh yang ketiga. Di situ lebih kompleks. Ya. Oke, kalau yang tadi AB, AD, atau AC yang ditanyakan, bagian miring sudah lengkap. Tapi sekarang sebaliknya. AB-nya sudah ada, bagian yang ada rumus itu sudah diketahui, tapi yang bagian miring ada yang belum lengkap. Jadi tugas kita sebelum mencari AD, sebelum mencari AC, kita lengkapi bagian miringnya dulu, ya. Dari mana kita lengkapi? Dengan menggunakan rumus AB sendiri. Oke, Ibu akan kerja dari sini dulu. Maka AB kuadrat sama dengan berarti BD dikali BC. Ibu tidak akan pindah ruas karena nilai AB sudah ada, jadi langsung aja. Nggak usah pindahkan kuadratnya. Berarti 6 kuadrat sama dengan BD-nya 4 dikali BC. Berarti 36 sama dengan 4 dikali BC. Ya. Maka BC sama dengan 36 dibagi 4. Sama dengan 9. Jadi 9 itu dari B ke C. Ini 9. Sekarang kita coba melengkapi untuk CD-nya ya. Kalau di sini 4, panjang seluruhnya 9, maka di sini harus berapa? Harus 5. Karena kalau 5 ditambah 4 hasilnya 9. Berarti kalau sudah lengkap seperti ini, bagian miringnya ada BD, ada DC, dan ada BC, maka sudah bisa kita menyelesaikan yang ditanyakan untuk
AD dan AC ya. Untuk AD dulu. AD sendiri sama dengan akar DB dikali ya, DB dikali DC. Nah, tinggal kita masukkan akar DB-nya 4, akar DC-nya 5. Karena akar 5 itu sudah tidak bisa disederhanakan tadi karena dia merupakan bilangan prima terkecil, maka langsung saja akar 4-nya 2 dikali akar 5 ya tetap 2 akar 5. Ini untuk AD-nya. Kemudian untuk AC sendiri rumusnya lihat dari C, maka ada CD dikali CB. Di akar CD dikali akar CB. Kita lihat CD-nya berapa? CD-nya akar 5 dikali CB-nya akar 9. Akar 5-nya tetap, akar 9-nya 3. Akar 5 dikali 3 hasilnya 3 akar 5. Tinggal digandeng aja karena dia tidak sejenis, jadi nggak bisa menjadi akar 15 ya. Tapi tetap 3 akar 5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk kesebangunan pada segitiga siku-siku. Kita lanjut yang bentuk trapesium ya. Ini sebenarnya adalah segitiga yang dipotong. Kalau kita mau lanjutkan sebenarnya dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi segitiga yang terpancung atau segitiga yang dipotong sehingga dia membentuk sebuah trapesium. Ibu akan menjelaskan dari contoh langsung karena nanti akan kembali ke segitiga yang kedua kemarin, segitiga yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Jadi perhatikan contohnya. Nanti ada juga rumus langsungnya. Jadi kalau kita ketemu bentuk trapesium seperti ini, kita bikin garis bantu. Garis bantunya membagi trapesium ini menjadi 2 bangun datar yang lain, yaitu membentuk sebuah jajar genjang dan sebuah segitiga. Ya. Ingat, kalau jajar genjang kan setiap sisi yang sejajar itu panjangnya pasti sama. Maka dari B ke C itu 12. Misalkan kini kita tambahkan dengan huruf F dan G. Ya, maka dari D ke F ini juga 12. Dari A ke G juga 12. Oke. Nah, kita akan fokus ke segitiganya sekarang nak ya. Perhatikan dulu sebentar. Kalau dari A ke B itu 27. Ini udah ada 12, maka sisanya berapa? 15 di sini. Jadi dari G ke B itu 15, saat kita jumlahkan tetap sama, panjang seluruhnya adalah 27. Kemudian yang bagian sini belum diketahui dan itu yang ditanyakan, maka kita boleh pakai X. Sekarang kita fokus ke segitiga yang sepasang sisinya sejajar. Ada segitiga BFE dengan segitiga BGB. Ini C ya. Kebalik ibu, masya Allah. Sebentar dulu. A B C D E F